Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan abang, kakak, dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Ranaka Rahim dengan ujung NIM 007, jurusan Ilmu Kelautan kelas A atau ganjil, dengan jurusan Ilmu Kelautan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada respon akhir kali ini, saya akan menjelaskan tentang gelombang laut terkhususnya, yaitu gelombang riak dan juga alun. Tapi, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang gambaran umum tentang gelombang. Jadi, hari ini saya akan membahas tentang gelombang, klasifikasi gelombang, dan juga fungsi dari gelombang itu sendiri. Apa itu gelombang? Gelombang laut merupakan pergerakan naik turunnya air laut yang tidak disertai dengan perpindahan massa dari air laut tersebut. Atau gelombang juga bisa diartikan sebagai suatu fenomena naik turunnya permukaan laut di mana energinya bergerak dari suatu wilayah pembentukan gelombang ke arah pantai. Biasanya gelombang laut terjadi pada permukaan laut. Namun selain di permukaan laut, gelombang juga terdapat di dalam laut. Hal tersebut bisa terjadi karena perubahan densitas antara dua lapisan air di dalam laut. Gelombang di dalam laut disebut dengan gelombang dalam atau internal waves. Gelombang yang besar bisa bergerak cukup jauh. Sementara itu, ukuran dan bentuk dari gelombang tergantung dari kecepatan dan durasi angin, serta di mana wilayah yang terkena tiupan angin itu berada. Jenis gelombang yang paling kecil yaitu riak air, sementara itu gelombang air paling besar muncul dari tengah samudra, di mana ada lautan terbentang luas. Apa yang menjadi penyebab terjadinya gelombang? Jadi, gelombang itu terjadi karena adanya angin yang berhembus dan mendorong permukaan air, sehingga terjadilah gerakan naik turun. Gelombang yang dibangkitkan angin tersebut kemudian bergerak ke perairan dangkal yang mengalami deformasi, yaitu refraksi, difraksi, refleksi, dan pada akhirnya pecah di dekat pantai. Selain karena angin, penyebab terjadinya gelombang juga bisa diakibatkan oleh gaya gravitasi, gaya matahari dan bulan, atau juga akibat dari gempa bumi. Dari aktivitas gelombang ini bisa menentukan transport sedimen yang terjadi di pantai dan juga perubahan garis pantai. Klasifikasi gelombang laut ada 3, yaitu gelombang berdasarkan sifat yang dipengaruhi oleh bentuk angin, dan juga gelombang berdasarkan ukuran dan penyebabnya. Gelombang berdasarkan sifat terbagi menjadi 2, yaitu gelombang pembentuk pantai dan juga perusak pantai. Gelombang pembentuk pantai merupakan suatu gelombang yang ketinggiannya itu kecil dan kecepatannya juga rendah. Dan pada saat gelombang tersebut pecah di pantai akan mengangkut sedimen material pantai. Yang kedua itu gelombang perusak pantai, yang merupakan gelombang laut dengan ketinggian serta juga kecepatan terlambat yang besar. Pada saat gelombang ini menghantam pantai, akan terjadi banyak volume air yang terkumpul serta juga mengangkut material pantai ke tengah laut. Klasifikasi gelombang yang kedua yaitu gelombang berdasarkan sifat yang dipengaruhi oleh bentuk angin. Yang pertama yaitu kecepatan angin. Kecepatan angin akan berbanding lurus dengan gelombang yang terbentuk. Semakin besar kecepatan angin tersebut yang berhembus di permukaan laut, maka semakin besar pula gelombang yang dihasilkan. Yang kedua yaitu ketika angin sedang bertiup, maka tinggi, kecepatan, dan juga panjang gelombang seluruhnya cenderung meningkat. Yang ketiga yaitu jarak tanpa rintangan. Jarak tanpa rintangan ketika angin bertiup atau fetch itu biasanya lebih besar daripada fetch di danau, sehingga panjang gelombang yang terbentuk di lautan lebih panjang hingga mencapai ratusan meter. Lalu yang ketiga, klasifikasi gelombang berdasarkan ukuran dan penyebabnya. Yang pertama yaitu riak atau ripples, atau disebut juga gelombang kapiler. Mereka memiliki panjang gelombang 1,7 meter dalam periode 0,2 detik. Yang kedua ada gelombang angin
atau wind waves itu memiliki panjang gelombang sebesar 130 meter dengan periode 0,2 sampai 9 detik. Yang ketiga, ada gelombang pasang surut atau tidal wave dengan panjang gelombang ribuan kilometer, periode 12,5 jam atau 25 jam dan seterusnya. Lalu ada gelombang alun atau swell, itu gelombang yang biasanya memiliki panjang gelombang sebesar ratusan meter dengan periode 9 sampai 15 detik. Jadi di sini saya akan menjelaskan lebih detail lagi apa itu gelombang kapiler. Gelombang kapiler atau yang lebih dikenal sebagai riak adalah fenomena gelombang yang keberadaannya diakibatkan oleh adanya tegangan permukaan air dan angin yang berhembus tidak terlalu besar, yang dimana mereka memiliki panjang gelombang sekitar 1,7 meter dan periode yang singkat kurang dari 0,2 detik. Dan ini contoh dari gelombang kapiler. Selanjutnya, penjelasan tentang gelombang alun atau swell. Gelombang alun adalah jenis gelombang yang memiliki karakteristik yang berbeda dari gelombang kapiler. Mereka memiliki panjang gelombang yang jauh lebih besar, mencapai ratusan meter, dan periode yang relatif lebih panjang, sekitar 9 hingga 15 detik. Penyebab utama dari terjadinya gelombang ini yaitu angin yang berhembus kuat dan bertahan dalam waktu yang cukup lama di atas permukaan air. Yang terakhir, adakah fungsi dari gelombang ini? Tentu, gelombang memiliki manfaat sebagai menjaga kestabilan suhu dan juga iklim dunia. Yang kedua, melalui permukaan ombak terjadi pertukaran gas. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan adaptasi serta juga keanekaragaman makhluk hidup. Setelah itu, gelombang juga membantu terbentuk serta terjaganya pantai. Dan juga, gelombang memiliki manfaat dalam perencanaan wilayah pantai dan juga sumber energi alternatif. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang gelombang dan juga klasifikasinya. Semoga video ini bermanfaat, dan juga apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.